Apakah Tuhan yang menguasai hati hidup saudara ataukah yang lain? Yang lain ini yang kalau dalam perjanjian lama disebut dengan berhala. Hari ini orang Kristen tidak nyembah berhala, saya tahu. Kita tidak sebodoh itu untuk nyembah patung atau apa. Kita menentang semua itu. Tapi saya bertanya kepada saudara, berapa persen dari waktu saudara, dari hari-hari saudara, di mana Tuhan betul-betul menguasai hatimu? Kalau saudara sedang jengkel sama orang, saudara sedang nggak suka sama orang, coba perkataan saudara, sikap saudara, apakah itu dikuasai oleh Yesus Kristus? Kita perlu cek, karena saudara, saya alami saudara saat-saat di mana saya bertindak, bersikap, dan saya tahu bahwa itu bukan Tuhan yang sedang bertahta, tapi ego. Kamu jangan bikin malu saya, kamu. Wah. Kalau bagi saya, anak saya bikin masalah, saya marah sama dia. Tapi waktu saya marah sama dia, Tuhan bilang gini, kamu marah sama dia itu, satu, karena dia tuh mempermalukan kamu sebagai pendeta, atau kamu marah sama dia murni hanya supaya kamu ingin dia itu bisa lebih baik. Yang mana? Saya akan menjumpai bahwa pada saat kalau saya berpikir bahwa dia bikin malu aku, papanya, itu marah saya jauh lebih buruk. Ya, saya akan murka saudara. Kenapa dia bikin malu aku? Nah gitu. Tapi itu siapa yang berkuasa coba? Apakah Yesus yang berkuasa dalam hati saya? Apakah pada saat saya menegur anak saya itu, saya menegur dia betul-betul dalam kepentingannya dia? Tidak. Saya marah kepada anak saya hanya karena saya merasa harga diri saya terganggu oleh ulahnya. Dan itu saya sedang menjadikan diri saya sebagai berhala. Aku tidak mau kemuliaanku dicuri sama anakku. Gitu. Saya tidak mau kemuliaan saya, kehormatan saya dinodai oleh anak saya. Saya marah, saya hukum dia dengan keras. Dengan motivasi apa? Dalam sini ada berhalanya. Yesusnya suruh minggir dulu, naikkan ego dulu. Itu pertempuran. Saudara pikir toh, itu pertempuran, saudara-saudara. Dan di sini kita tidak bisa menjadikan Tuhan sebagai jimat. Hormati Tuhan. Dan kita lihat di ayat yang kita baca tadi, di mana Samuel melakukan hal yang benar. Dia mempersembahkan kurban dan segala macam. Dan kemudian hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka. Saudara cermati bahwa pertarungan yang kedua di Ebenezer ini, tabut Allah nggak hadir. Tabut Allah masih di rumahnya si Abinadab di Kiriat Yearim itu. Tidak diambil tabut Allah. Mereka tidak modal apa-apa, tidak ada modal tabut. Cuman Samuel dia mempersembahkan korban bakaran. Dan sementara dia berdoa, Tuhan bertindak. Tuhan itu tidak cuma hadir di gereja atau di, enggak saudara-saudara. Tuhan itu bukan kayak Allah yang ada jimatnya, ada apa, enggak. Dia hadir di mana-mana. Dia bergerak pada saat ada hati yang mencari dia, hati yang sungguh-sungguh menjadikan dia itu sebagai Tuhan dan Raja. Natal itu berbicara masalah Yesus datang sebagai Raja. Orang Majus itu tidak mencari seorang pejabat, dia mencari di manakah Raja yang baru lahir itu. Dan kalau engkau menerima Yesus sebagai Raja dalam hidupmu, saudara harus tahu, yang namanya Raja itu bukan terapis. Raja itu bukan seseorang yang bisa saudara panggil kalau saudara perlukan. Ya kan? Kita tidak bisa memperlakukan Raja seperti itu. Oh Raja, aku perlu kamu. Raja, tolonglah aku. Oh Raja, aku hari ini tidak perlu kamu. Raja, kau boleh bebas lakukan apa saja. Jangan ganggu aku. Tidak bisa begitu kan. Pada saat dia datang sebagai Raja, yang ditantang siapa? Herodes yang ditantang. Yesus masuk dalam hati saudara, dia akan menantang Raja yang ada dalam hatimu. Entah itu egomu, entah itu harga diri saudara, entah itu apapun yang saudara pertahankan, yang membuat engkau seringkali berlaku hal-hal yang tidak kau inginkan. Begitu Yesus masuk dalam hati saudara, terjadilah peperangan. Matius pasal 10 mengatakan, aku datang ke dunia tidak membawa damai, aku datang membawa pedang. Artinya apa saudara? Ada satu sisi di mana kehadiran Yesus dalam hidup saudara itu akan membawa pertempuran,
antara sang raja sejati dengan raja palsu, dengan penguasa yang tidak sah. Amin. Ebenezer. Tahun depan saya berdoa, saudara akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam pertempuran saudara. Bertempuran dengan baik Bapak Ibu, dan izinkan Tuhan sendiri yang menunjukkan bahwa Dia menolong saudara pada waktunya. Mari kita berdoa.